Erwan Saputra melaporkan dari kota NTK. Jadi saat ini saya berada di samping poros Trans Sulawesi, lebih tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi saat ini sedang berlangsung hujan deras di wilayah Kabupaten NTK yang hampir keseluruhan ya dilanda hujan deras Kabupaten NTK. Dapat kami laporkan juga bahwasannya tepat hari Jumat yang lalu itu terjadi juga banjir bandang di Kabupaten NTK. Lebih tepatnya berada di 3 desa di Kecamatan NTK, yakni Desa Tungka, Desa Temban, dan Desa Talu Bambat yang terjadi banjir bandang. Dari peristiwa bencana itu tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, akan tetapi ratusan hektar perkebunan dan pertanian warga itu ikut dilanda banjir. Akibatnya untuk perkebunan jagung itu gagal dipanen untuk tahun ini. Selain masyarakat yang gagal panen, dilaporkan juga ada 18 hewan ternak atau sapi milik warga yang ikut hanyut akibat banjir bandang. Adapun nama sungai yang meluap, jadi Sungai Mamasa namanya, Sungai Mamasa yang meluap hingga melanda lingkungan atau merusak lingkungan 3 desa tersebut. Akibatnya masyarakat yang memiliki profesinya hidup sebagai seorang petani jagung itu untuk kali ini tidak bisa panen akibat dari banjir bandang yang berlangsung sejak hari Jumat kemarin, tepatnya pukul 4 sore atau setelah sholat asar ya. Adapun dari keluhan warga, salah satu penyebab utamanya dari banjir bandang tersebut, jadi selain curah hujan yang begitu tinggi, namun rupanya sungai tersebut adalah aliran sungai dari perusahaan pembangkit listrik tenaga air milik PLN Persero, PT PLN Persero, atau yang lebih disingkat LTA Bakaru, yang beroperasi di Sungai Mamasa, Kabupaten Pindrang. Jadi Sungai Mamasa ini tembus ke Kabupaten NTK, di mana terdapat 3 desa yang dialiri sungai tersebut. Akibatnya ada ratusan hektar perkebunan maupun pertanian milik warga yang saat ini mengalami kerusakan akibat dampak dari PLTA Bakaru, yang kabarnya tidak ada koordinasi sebelumnya dari pihak perusahaan kepada masyarakat ketika melepas pintu waduk atau bendungan milik PLTA Bakaru.
Warga juga mengeluhkan karena ada sejumlah titik di kawasan Sungai Bakaru yang dipasang berupa sirine itu tidak sama sekali tidak berfungsi ya, sehingga secara tiba-tiba kemarin itu langsung aliran sungainya itu meluap sampai ke lingkungan masyarakat. Kemarin juga kami sempat mengunjungi lokasi dan memintai keterangan dari dua kepala desa sekaligus, seperti kepala desa Kungka dan kepala desa Temban ya. Keduanya membenarkan bahwa selain faktor cuaca yang cukup ekstrim, namun salah satu penyebabnya adalah dari perusahaan atau PLTA Bakaru ini. Jadi di Kabupaten Ngendekang saat ini juga sedang berlangsung hujan. Benar seperti yang kita lihat, selain hujan deras, angin juga begitu kencang ya. Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ngendekang memprediksi bahwasanya puncak cuaca ekstrim di Kabupaten Ngendekang itu berlangsung di bulan 12 ini. Untuk itu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngendekang Bapak Arsul Bagenda mengimbau kepada masyarakat Ngendekang khususnya, karena sebagian atau dominan masyarakat di Kabupaten Ngendekang itu hidup sebagai seorang petani. Jadi hampir 90% tergantung sebagai seorang petani. Selain bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Ngendekang pada Jumat yang lalu, tepat di hari bersamaan itu juga terjadi longsor di salah satu jalan Trans Sulawesi yang terletak di Geraja, Kecamatan Geraja, Kabupaten Ngendekang. Itu juga dilanda longsor di hari Jumat yang lalu, mengakibatkan jalan penghubung dua kabupaten ini nyaris putus total akibat sebagian jalan mengalami longsor. Namun saat ini dari Dinas Pekerjaan Jalan Provinsi telah menangani dampak kerusakan dari jalan poros yang longsor kemarin. Oke, Tribuners, cukup sekian laporan dari saya karena saat ini terjadi badai ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.